Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Kurniasa Putri dengan NPM B1A022087. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah pembaharuan hukum pidana. Selamat menyaksikan teman-teman. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP perlu adanya perubahan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan hukum yang berkembang pada masyarakat pada saat ini. Nah, ada pun beberapa alasannya. Yang pertama, ada KUHP yang saat ini berlaku sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, KUHP ini disusun sudah lebih dari 40 tahun lamanya. Jadi sudah banyak terjadi perubahan sosial, perubahan politik, teknologi, bahkan hak asasi manusia yang belum terakomodir dalam KUHP yang sedang berlaku pada saat ini. Nah, ada pun yang kedua, itu ada belum optimal dalam melindungi hak asasi manusia, seperti tadi sudah disinggung pada poin pertama. Nah, contoh pada belum optimalnya melindungi HAM ini, yaitu yang pertama ada hak atas pendampingan hukum sejak awal penyelidikan, dan poin yang ketiga itu ada belum responsif terhadap kemajuan teknologi. Nah, KUHP belum mengatur mengenai bukti elektronik, penyidikan yang berbasis digital ataupun penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Padahal yang kita ketahui, kejahatan zaman sekarang ini sudah banyak berbasis teknologi dan bukti digital semakin marak. Nah, yang poin keempat itu kebutuhan penataan ulang terhadap kewenangan lembaga penegak hukum. Artinya di sini terjadi tumpang tindih dan kekaburan antara kewenangan dari penyidik, contohnya kayak Polri, Kejaksaan ataupun KPK, penuntut umum dan bahkan hakim sendiri. Nah, adapun poin yang kelima yaitu mendorong sistem peradilan yang lebih adil dan efisien. Seperti sudah banyak itu zaman sekarang itu diversi dan restoratif justice dalam perkara tertentu. Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, pada tahap persidangan, latar belakangnya yang pertama itu ada KUHP 1981 ini sudah tidak relevan dengan kondisi hukum yang modern pada saat ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hadir sebagai pembaruan hukum acara pidana dengan tujuan yaitu yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia, modernisasi, dan efektivitas proses hukum. Adapun beberapa poin penting dalam perbandingan rancangan KUHP dengan KUHP yang berlaku pada saat ini, yaitu pada metode persidangan. Yang pertama itu ada pemanggilan dan dakwaan. Nah, dalam KUHP itu berbentuk formal dan konvensional, sementara dalam rancangan KUHP itu bisa berbentuk modern, berbasis HAM, akuntabel, serta transparan. Nah, dalam bentuk sengketa wewenang mengadili pada KUHP itu hierarkis dan formal, sementara pada rancangan KUHP bisa desentralisasi, fleksibel, serta partisipatif. Nah, pada metode pemeriksaan sidang dalam rancangan KUHP lebih transparan dan fleksibel. Artinya memperkenalkan sidang secara acak, keadilan restoratif, serta acara singkat. Nah, pada pembuktian di KUHP ini ada 5 alat bukti, sedangkan pada rancangan KUHP itu ada 7 alat bukti termasuk bukti elektronik dan pengamatan para hakim. Nah, pada putusannya di rancangan KUHP itu memperkenalkan konsep yaitu wajib pembebasan 1 hari setelah putusan. Nah, acara singkat dan tripping lebih rinci dan memperkuat 2 proses. Nah, pada rancangan KUHP juga membuka ruang perlawanan dan representasi hukum. Nah, dalam tata tertib persidangan di KUHP ini
bisa berbentuk umum dan administratif. Nah, sedangkan dalam rancangan KUHP bisa berbentuk digital, HAM, sanksi tegas, bisa sidang pun secara online. Nah, adapun upaya hukum, yang pertama upaya hukum biasa. Nah, dalam rancangan KUHP itu memperluas subjek banding dan kasasi termasuk korban. Nah, sementara kalau luar biasa itu ada tambahan alasan PK, misalnya hakim menerima suap. Nah, adapun kesimpulan yang sudah saya paparkan penjelasannya tadi, yang pertama itu ada rancangan KUHP ini membawa pembaharuan substansial terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP lama, terkhususnya dalam mekanisme persidangan. Yang kedua, ada pembaharuan menyentuh berbagai aspek penting seperti pemanggilan dan dakwaan, pemeriksaan di persidangan, tata tertib persidangan, serta upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang ketiga, ada rancangan KUHP mengadopsi prinsip modern seperti keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, transparansi hukum, dan penggunaan teknologi informasi dalam peradilan. Yang keempat itu ada rancangan KUHP memperkenalkan inovasi prosedural seperti penunjukan majelis hakim secara acak, putusan pemaaf hakim, dan adapun bukti elektronik dalam persidangan. Nah, yang kelima itu ada sinkronisasi dengan KUHP baru menjadi sangat penting agar sistem hukum pidana Indonesia berjalan lebih terpadu, efektif, dan berkeadilan. Sekian pemaparan dan penjelasan saya terhadap tugas dari pembaharuan hukum pidana ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.